Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amanda dengan NIM 1104620011 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghindari narkoba dalam konteks pengembangan diri orang dewasa. Saat ini bahaya dan dampak narkoba pada kehidupan dan kesehatan pencandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang, narkotika menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga bisa merusak kesehatan. Bisa memberikan manfaat apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti untuk dunia kedokteran. Namun bisa menjadi merusak kesehatan apabila digunakan dengan dosis yang berlebihan sehingga menimbulkan kecanduan dan overdosis. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakainya sama sekali. Berbicara soal narkoba akan lebih baik apabila kita mengetahui apa arti narkoba itu sendiri. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jadi, obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebih. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja jenis-jenis narkoba. Narkoba dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan resiko ketergantungan dan dua berdasarkan pada bahan pembuatannya. Berdasarkan resiko ketergantungan terdapat 3 golongan. Golongan yang pertama itu contohnya seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Sedangkan narkotika golongan kedua ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lainnya. Golongan 2 ini berpotensi tinggi karena menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir, narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika dibagi juga menjadi 3. Narkotika jenis sintetis, jenis semisintetis, dan jenis alami. Pada jenis sintetis, didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Sedangkan narkotika jenis semisintetis ini menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lainnya. Narkotika jenis alami. Narkotika jenis ini seperti ganja dan koka yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Jadi peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang bisa beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Narkoba tidak akan dilarang apabila tidak menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Nah, dampak negatif bagi pengguna narkoba adalah seperti halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Gak hanya itu, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual,
rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Selain itu, narkoba juga bisa mengakibatkan dehidrasi. Kenapa dehidrasi? Karena narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh bisa jadi kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku akan lebih agresif dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Selanjutnya dapat menurunkan tingkat kesadaran. Pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus, si pemakai akan merasakan ngantuk yang terus-menerus sehingga pengguna akan terus tidur dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Selanjutnya akan mengganggu kualitas hidup bagi si pengguna. Jadi, pengguna narkoba akan terganggu kualitas hidupnya karena keseringan tidur menggunakan narkoba, jadi kegiatan-kegiatan yang lainnya jadi terganggu, jadi kualitas hidupnya pun berkurang. Selanjutnya, dampak yang paling bahaya adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk ini karena pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu, jangan pernah mencoba-coba narkoba. Agar terhindar dari bahaya-bahaya narkoba, kita bisa melakukan beberapa cara menghindari narkoba dari diri sendiri. Yang pertama, bentengi diri dengan agama. Dengan membentengi diri dengan agama, agama dapat menjauhkan kamu dari perbuatan terlarang dan merugikan diri sendiri. Karena dalam agama, menggunakan narkoba itu hukumnya dosa dan haram. Selanjutnya, nikmati kebersamaan dengan keluarga. Pengawasan keluarga dapat membantu mencegah kamu terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, ingat masa depan. Dampak buruk narkoba dapat merusak cita-cita yang sudah dirancang untuk masa depan kamu. Jadi, jauhkan narkoba supaya cita-cita kita bisa terlaksana sesuai rencana kita. Dengarkan nasihat orang tua. Nasihat orang tua tidak mungkin menjerumuskan anak-anaknya terhadap hal yang negatif, pasti selalu hal yang positif. Jadi, kita sebagai anak harus mendengarkan nasihat orang tua karena itu bisa berguna untuk diri kita sendiri. Terus, selanjutnya ada hindari keluyuran malam hari. Pergaulan bebas malam hari menyebabkan tingginya perilaku menyimpang bagi remaja karena malam hari banyak kegiatan-kegiatan negatif seperti balap liar, tawuran, dan lain-lain sebagainya yang akan menjerumuskan kamu bisa ke menggunakan narkoba. Selanjutnya, selektif dalam pergaulan. Bergaul dengan kawan-kawan yang memiliki perilaku positif. Bergaul dengan kawan-kawan yang memiliki perilaku positif itu perlu dilakukan karena tidak semua teman memberikan dampak yang positif bagi kita, ada juga yang negatif. Jadi kita harus selektif dalam memilih teman. Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, peran keluarga juga dibutuhkan, seperti orang tua harus mengajarkan untuk menolak narkoba, seperti yang sudah diajarkan pada orang tua di Indonesia pada umumnya, seperti sering bilang, "Nak, kamu jangan nerima permen dari orang yang dikenal, karena takutnya itu narkoba." Nah, cara seperti itu bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba bagi anggota keluarga kita. Terus, menjadikan diri sebagai role model. Kita sebagai keluarga harus menjadikan teladan yang baik agar dapat ditiru dan dicontoh oleh anggota keluarga yang lainnya. Terus, melakukan pengawasan kepada anggota keluarga. Kita harus mengawasi anggota keluarga kita yang lain apabila anggota keluarga sudah melakukan penyimpangan yang mengarah kepada penyalahgunaan narkoba, sehingga kita bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan tersebut. Terus, memberikan kasih sayang, perhatian kepada anggota keluarga, memberikan pendidikan agama kepada anggota keluarga. Memberikan pendidikan agama itu penting karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, agama itu seperti fondasi untuk diri kita agar iman kita kuat dan kita bisa membentengi diri kita untuk menerima narkoba. Terus, selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi. Kita harus siap menjadi tempat cerita, tempat curhat, agar anggota keluarga kita yang lain tidak melampiaskan masalahnya kepada narkoba.
Selain peran keluarga, peran dari masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba juga dibutuhkan. Sikap pertama adalah proaktif dan responsif dengan langsung mengambil peran aktif dalam upaya penyelesaian masalah. Berpikir dengan kreatif tentang apa yang mungkin dilakukan dalam berperan nyata mengatasi masalah narkoba. Selalu berusaha mengambil bagian dalam setiap kesempatan, memberikan sumbangsih entah berupa tenaga, dana, pemikiran, atau gagasan, atau bahkan ketiganya tanpa memikirkan imbalan yang akan didapat. Penyusunan program pencegahan bersama-sama di tingkat masyarakat juga dibutuhkan. Dengan lembaga pemerintah terkait non-pemerintah, LSM, Orsos adalah strategi yang sangat efektif untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat akan berpartisipasi aktif dan mendukung program apabila mereka sudah terlibat dari awal. Jadi, pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.